Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya dari berbagai sekolah di wilayah Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya berada dalam kondisi yang baik dan juga sehat ya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru pendamping di sekolah yang telah mendampingi siswa-siswi di sekolah untuk belajar pada pagi hari ini. Baik, pada pagi hari ini adik-adik kita kembali lagi dalam pembelajaran English Class atau dalam subtes literasi bahasa Inggris bersama saya Nur Aulia Amalia pada program Smart School, generasi smart berkarakter cerdas. Oke, baiklah ya. Jadi pada pagi hari ini kita kembali lagi untuk berlatih latihan soal atau mengerjakan soal yang berkaitan dengan English literacy atau literasi bahasa Inggris ya. Oke, baik adik-adik, kita sebagaimana yang kita tahu bahwa ada dua jenis subtes dalam literasi bahasa Inggris. Yang pertama itu adalah yang berbentuk treat seperti ini, ada biasanya berbentuk tabel dan kali ini saya buatnya dalam bentuk treat seperti ini ya adik-adik ya. Nah, di sini kita lihat pada bagian ini ada 3 treats ya. Nah, di slide ini ada 2 treat, kemudian di treat selanjutnya itu ada 1 treat. Jadi jumlahnya 3 treat. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa hal yang harus kita ingat, yang kita perhatikan bahwa apapun atau bagaimanapun panjangnya subtes atau panjangnya teks literasi bahasa Inggris, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah apa pertanyaan yang ditanyakan pada soalnya ya. Jadi setelah tadi kita lihat ternyata untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nantinya kita akan jawab, kita itu berdasarkan pada 3 treats yang kita lihat sebelumnya. Oke. Jadi kita perhatikan dulu ya, apa yang menjadi pertanyaannya atau yang ditanyakan pada soalnya. Kita lihat. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya pada slide adik-adik, pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan what is the purpose. Nah, jadi apa yang menjadi purpose-nya? Purpose ini adalah salah satu kosakata yang sangat diharapkan untuk adik-adik ketahui makna dari kata purpose. Nah, purpose ini artinya adalah tujuan. Oke? Ya kan? Jadi apa tujuan of the passage? What is the purpose of the passage? Nah, ini juga kata passage itu salah satu kosakata yang sering-sering muncul juga ya, salah satu kosakata yang sering-sering muncul juga. Apa arti dari kata passage? Passage itu artinya adalah bacaan. Nah, jadi coba kita ulang secara keseluruhan apa yang menjadi pertanyaan pada pertanyaan yang pertama ini atau question one ini. Pertanyaannya berarti yang ditanyakan adalah apa tujuan dari bacaan. Jadi tujuan dari bacaan yang mana Kak? Nah, tujuan dari bacaan yang berkaitan dengan 3 treat yang tadi kita baca ya. Oke, jadi kalau seperti ini berarti kita harus pahami dulu keseluruhan isi daripada treat yang kita lihat tadi di slide sebelumnya. Oke. Kita lihat ya pada slide sebelumnya. Nah, kita mulai dari treat yang pertama yaitu treat yang diberikan oleh Dale Ellis. Nah, caranya bagaimana adik-adik supaya kita bisa mengetahui keseluruhan daripada isi teksnya ini atau 3 treat ini tanpa membaca keseluruhan daripada isi teksnya. Jadi dengan cara apa? Dengan cara skimming ya. Skimming itu seperti apa adik-adik? Jadi kita baca kalimat awalnya dan kalimat akhirnya dari setiap paragrafnya. Oke, itu idealnya ya. Jadi kalau kita diminta untuk menjawab pertanyaan yang keseluruhan atau yang kita harus baca dulu keseluruhan daripada isi teksnya, soal seperti apa itu? Nah, beberapa di antaranya yang kita bisa jawab dengan teknik skimming itu satu, yaitu main idea ya, pertanyaan yang berkaitan dengan ide pokok. Kemudian yang kedua berkaitan dengan purpose ya, yang ini. Kita mau jawab sebentar. Yang ketiga biasanya berkaitan dengan conclusion, kesimpulan ya. Itu juga termasuk
menanyakan informasi secara keseluruhan daripada isi teksnya. Jadi, jika menanyakan informasi secara keseluruhan daripada isi teksnya seperti purpose ini, maka jenis ini kita bisa gunakan teknik namanya teknik skimming ya. Kita baca kalimat awal dan akhir dari setiap paragrafnya adik-adik. Oke, kita mulai dulu dari paragraf yang dari thread yang pertama maksud saya. Nah, kalimat yang pertama berarti dimulai dari kata well dan berakhir di kata diet. Nah, gitu. Oke, kita mulai dari kata well. Baiklah, I have heard, saya pernah heard itu mendengar ya, mendengarkan it said that dikatakan bahwa 80% of weight loss. Oke, adik-adik ada yang tahu apa arti dari kata weight? Weight itu maknanya adalah berat badan, ya. Oke. Dalam bahasa Inggris, kata weight itu dimaknai dengan kata berat badan. Oke. Loss itu apa, Kak? Loss itu turun, ya, atau berkurang, bisa juga. Berkurangnya berat badan. Jadi berkurangnya weight loss itu artinya berkurangnya berat badan. Is what you eat adalah apa yang kamu makan, and only 20% dan hanya 20% katanya is exercise. Jadi ini dari thread yang pertama diketahui bahwa katanya ya Dale Ellis ini pernah mendengar kalau ada 80% penurunan berat badan itu dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Nah, dan hanya 20% saja yang berkaitan dengan exercise. Exercise itu apa adik-adik? Latihan ya kalau kita cari artinya di kamus. Tapi di sini kita maknai adalah olahraga ya. Jadi katanya hanya 20% itu penurunan berat badan disebabkan karena olahraga. Oke, so I would say a good diet. Jadi katanya saya akan mengatakan ini good diet ini adalah pola makan yang baik ya. Jadi pola makan. Diet itu, ini biasanya sering ya kita dengar ya, tapi apa sih bahasa Indonesianya yang gampang gitu kita mengerti? Diet itu atau diet adalah pola makan. Oke. Berarti dari kesimpulan yang kita dapat dari postingannya Ellis ini mengatakan kalau penurunan berat badan itu dipengaruhi 80% itu dipengaruhi oleh pola makan. Nah, dan hanya 20% dipengaruhi oleh olahraga ya. Oke. Nah, bagaimana dengan postingannya Sahra adik-adik? Coba kita perhatikan ya postingannya Sahra. Sekarang kita lihat bagaimana ini postingannya Sahra. Nah, kita berawal dari, kita ingat tadi, kita skimming ya. Berarti kita baca kalimat awal dan akhirnya dari setiap paragrafnya. Kita berarti dari sini ya. Gitu. Nah, kita baca dari kata both ini ya. Both are important for health. Nah, seperti itu. Jadi kita baca berarti both. Both ini apa, Kak? Both ini artinya kedua. Keduanya ya. Oke. Keduanya, nah maksudnya keduanya itu yang mana adik-adik? Keduanya tadi yang dimaksud itu adalah pola makan dan olahraga ya. Jadi kalau menurutnya Dale tadi atau Ellis tadi mengatakan kalau pola makan itu lebih berperan dalam menurunkan berat badan. Nah kalau menurutnya Sahra ini, both itu keduanya itu, baik itu pola makan dan juga olahraga are important for health. Itu penting bagi kesehatan. Oh, berarti ini kalau menurutnya Sahra kedua-duanya itu adalah sama pentingnya. Gitu. Jadi seperti itu ya adik-adik ya. Nah itu kalau menurutnya Sahra ya. Nah bagaimana dengan thread yang ketiga atau thread yang selanjutnya? Oke, coba kita lihat thread yang selanjutnya David ya, David. Nah, ini David ya sama seperti tadi ya adik-adik. Oke, kita baca kalimat awalnya dari thread yang ketiga ini. Nah, jadi berarti kita mulai dari kata diet sampai kata effect. Oke, kita mulai. Diet and exercise. Jadi diet itu, apa tadi diet? Pola makan ya. Pola makan dan exercise dan olahraga itu have synergetic effect. Oke. Ini sinergis ya. Nah, sinergis. Oke.
efek atau memiliki dampak yang sinergis. Nah, ini teman-teman, ada yang tahu kira-kira apa dari arti kata sinergis ya? Dalam bahasa yang lebih gampangnya lagi kita pahami. Sinergis itu adalah saling mendukung ya. Nah, jadi itu pola makan dan juga olahraga adalah sesuatu yang saling berkaitan. Nah, kita bisa lihat juga di kalimat yang terakhirnya, ini ya, kita lihat di sini. Dari kata diet sampai kata bed. Nah, di kalimat terakhir di thread ini. Diet and exercise, diet dan pola makan itu atau pola makan dan olahraga itu are not dependent variables. Katanya bukanlah variabel yang bergantung ya. Artinya tidak mempengaruhi satu sama lain. But for most people, tapi bagi kebanyakan orang, you see, kamu melihat mereka yang mana? Nah, ini tadi ya, pola makan dan olahraga itu reinforce ya. Apa makna dari kata reinforce? Reinforce itu artinya menguatkan ya. Oke. Menguatkan one another, satu sama lain. Good or bad. Jadi baik ataupun buruk. Nah, jadi kalau berdasarkan David bilangnya kalau mereka itu atau olahraga dan pola makan itu adalah sesuatu yang saling menguatkan satu sama lain. Nah, berarti ada kaitannya atau saling berkaitan atau saling menguatkan satu sama lain. Nah, itulah tadi kita telah membaca ya, atau kita telah melakukan teknik skimming pada soal yang pertama, untuk menjawab soal yang pertama ini. Nah, sekarang coba kita perhatikan, jadi apa kira-kira setelah kita baca kalimat awalnya atau kalimat inti dari semua thread ini, apa sebenarnya tujuannya dari si penulis ini menuliskan thread ini. Oke, kita coba lihat adik-adik pada opsi. Ya, nah kita lihat pada opsinya. Ya, ini. What is the purpose of the passage? Nah, kita lihat di opsi itu apakah A. Untuk explain itu menjelaskan ya. Ini bahasa sehari-hari adik-adik ya. Untuk menjelaskan how to lose weight. Bagaimana menurunkan berat badan ya. Jadi itu mau dikatakan loss tadi ya. Yang begini tulisannya tadi ya. Nah, apakah dia lose seperti ini sama aja ya, artinya menurunkan berat badan. Jadi bagaimana untuk menjelaskan bagaimana cara untuk menurunkan berat badan. Nah, di antara tiga tadi apakah ada berkaitan dengan cara-cara ya untuk menurunkan berat badan? Tidak ya, tapi lebih menjelaskan aja kalau ada dua cara. Nah, bisa dengan pola makan dan juga dengan olahraga. Apakah ada yang mengatakan kalau semuanya itu katanya sinergis tadi, ada yang mengatakan kalau olahraga itu lebih sedikit berkontribusi dibandingkan pola makan, ada juga yang mengatakan sama pentingnya. Jadi di sini tidak ada mengatakan how to. Nah, ini kalau begini lebihnya kepada apa? Cara berarti adik-adik ya, menjelaskan cara. Nah, dari tadi yang kita baca kalimat inti dari semua thread itu tidak ada hal yang berkaitan dengan gimana caranya untuk menurunkan berat badan ya adik-adik. Oke. Jadi ini kurang tepat. Nah, sekarang bagian B. To describe. Nah, describe ini apa teman-teman atau adik-adik? Ini describe itu artinya menggambarkan ya. Menggambarkan sama dengan description ya. Menggambarkan about tentang differences. Oke, differences itu berarti apa? Perbedaan ya. Perbedaan between. Nah, apa makna dari kata between Kak? Between itu artinya antara. Antara olahraga dan pola makan. Jadi coba kita lihat bagian B. Untuk menggambarkan tentang perbedaan antara olahraga dan pola makan. Oke, apakah di sini ada yang menjelaskan tadi di dalam threadnya, oh ternyata perbedaannya antara olahraga dan pola makan. Tidak ada ya. Nah, hanya disebutkan ada yang berkontribusi lebih banyak, ada yang mengatakan kalau sama pentingnya, ada yang mengatakan kalau saling bersinergi, tapi tidak menjelaskan perbedaannya antara pola makan dan olahraga ya. Nah, seperti itu. Jadi ini juga kurang tepat. Ini bisa mengecoh sebenarnya ini opsi B ya. Tapi tidak ada ini di sini kata kuncinya, tidak ada differences-nya, tidak ada perbedaannya ya. Nah, C, to persuade. Nah, ini apa ya makna adik-adik dari kata persuade?
Oke, jadi persuade ini artinya mengajak. Oke ya. Mengajak the readers, mengajak pembaca itu to lose their weight. Untuk menurunkan berat badan. Oke, jadi apakah di sini ada tadi yang setelah kita baca kalimat awal dari semua tweetnya ada yang membahas tentang ada satu kesan untuk mengajak ayo kita mari bersama untuk menurunkan berat badan. Nah, ada tidak kata-kata yang mirip-mirip dengan kata seperti itu adik-adik? Tidak ada ya. Nah, jadi tidak ada tadi kata-kata yang menunjukkan kalau itu sesuatu yang mengajak. Jadi ini juga kurang tepat gitu adik-adik. Nah, sekarang bagian D. To show opinions, untuk menunjukkan opini tentang berat badan. Oke, opini gitu. Ya, ini boleh ya. Nah, seperti tadi yang kita baca, kalau di Alice bilangnya pola makan lebih berpengaruh dibandingkan olahraga. Kalau misalnya Sarah bilang keduanya sama-sama penting. Kalau David bilangnya ya mereka itu saling menguatkan satu sama lain, saling bersinergi, ya kan? Berarti itu apa adik-adik? Itu lebih kepada opini mereka berkaitan dengan penurunan berat badan ya. Nah sekarang, jadi ini kita bisa keep dulu ini ya, bagian D ya. Nah sekarang E, to give examples how to do a good exercise. Jadi untuk memberikan contoh bagaimana melakukan olahraga yang baik. Nah ini cara juga berarti ya. Nah ada di sini how to, ya kan? Ini berarti cara. Apakah ada dibahas di sini mengenai cara untuk melakukan olahraga yang baik? Tidak ada seperti itu ya adik-adik ya. Oke, jadi ini juga kurang tepat. Jadi berdasarkan tadi kalimat awal atau kalimat inti dari semua tadi yang kita baca, sebenarnya tujuannya adalah untuk menunjukkan opini tentang penurunan berat badan ya, seperti itu. Jadi hanya untuk menunjukkan opini mereka tentang penurunan berat badan. Oke, baik ya. Nah, ini adalah soal yang pertama. Saya harap adik-adik ini bisa memahami bagaimana caranya kita menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan, yaitu dengan membaca ide pokok dari masing-masing bacaan atau treatnya. Nah, sekarang kita melangkah ke pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, ini kita lihat apa yang ditanyakan. What is the tone of the treat regarding diet or exercise for weight loss? Oke, ini ada satu kurang ya, kurang hurufnya ya. Nah, what is the tone? Nah, ini adik-adik kalau kita cari maknanya di kamus pasti itu artinya nada ya. Kalau kita cari maknanya di kamus. Tapi kalau berkaitan dengan literasi bahasa Inggris dan ada adik-adik melihat kata tone di sini dimaknai dengan sikap penulis ya. Nah ini adik-adik, jadi sikap penulis. Sikap penulis terhadap treat regarding diet. Ini regarding ini, apa makna dari kata regarding? Oke. Regarding ini artinya berkaitan ya, berkaitan dengan pola makan dan olahraga untuk penurunan berat badan. Nah ini yang harus kita tahu. Jadi yang ditanyakan di soal nomor 2 ini adalah sikap penulis ya. Sikap penulis tadi terkait dengan pola makan dan olahraga untuk penurunan berat badan. Nah berarti kita harus pahami ini kalau kita dapat pertanyaan sikap penulis, kita harus pahami keseluruhan daripada isi treatnya. Jadi sebenarnya caranya sama ya dengan kita tadi menjawab purpose. Jadi kita skimming. Nah kebetulan tadi kita sudah skimming adik-adik, kita sudah mengerti apa yang dibahas di dalam treat tadi. Nah kita bisa langsung menentukan apa yang menjadi sikap penulisnya. Nah sekarang kita lihat. Nah ini kosakata yang adik-adik perlu pahami ya untuk berkaitan dengan sikap penulis. Nah pertama, jika dikatakan sikap penulis itu indifferent berarti maknanya adalah cuek. Ya, jadi apakah tadi ini berkaitan tadi dengan treat yang kita baca sikap penulis itu adalah cuek? Tidak ya adik-adik ya, jadi ini bukan. Nah lalu Kak, bagian B placid. Nah placid ini apa? Adik-adik placid ini berarti artinya tenang ya. Apakah sikap penulis ini tenang? Oke, ini bisa ya, agak netral sedikit ya. Oke, ini boleh kita simpan. Apakah dia itu objektif? Nah, sifatnya objektif ya.
Oke. Biasa juga dimaknai dengan kata netral. Kalau dalam sikap penulis biasa juga dimaknai dengan netral atau objektif. Ya, ini boleh. Nah, bisa ya. Jadi berdasarkan dari objektivitas dari masing-masing ini. Ataukah biasa kita singkatnya dengan netral ya. Sikapnya itu netral ya, ada yang beranggapan sama pentingnya, ada yang mengatakan olahraga itu lebih sedikit berkontribusi, ada yang mengatakan kalau saling bersinergi. Nah, itu sifatnya adalah netral ya, adik-adik. Nah, ini boleh juga. Humorous. Nah, kalau humorous berarti humor ya, berarti ada sesuatu yang sifatnya lucu yang membuat kita harus tertawa. Apakah ada tadi yang kita baca berkaitan dengan kita harus tertawa nih karena ternyata tadi ada yang lucu gitu. Tidak ada ya adik-adik ya. Jadi ini tidak tepat juga. Nah, ini cold itu apa Kak? Cold itu artinya dingin ya. Mirip-mirip juga artinya dengan cuek gitu ya. Apakah sama? Dengan indifferent ya hampir sama ya. Kemudian apakah itu yang menjadi sikap penulisnya? Ya bukan adik-adik. Nah sekarang dua yang kita lihat. Kalau bukan placid ya objektif. Tapi kalau kita melihat berdasarkan tadi, nah itu hanya berupa opini atau hanya berupa statement ya. Nah bahasa lainnya itu adalah statement. Nah hanya berupa pernyataan. Oke, berarti dia lebih sifatnya adalah objektif. Oke, jadi sifatnya netral. Nah gini, jadi ketika berkaitan dengan statement saja, nah itu biasanya lebih kepada, dan ada pilihan opsi seperti ini, biasanya lebih kepada objektif ya. Karena berdasarkan dari sesuatu yang mereka pandang objektif dan biasanya sifatnya lebih kepada netral. Apalagi kalau dia ada statement gitu. Jadi untuk pertanyaan yang kedua, jawaban yang paling tepat itu adalah objektif, netral aja ya teman-teman ya. Gitu. Oke. Nah sekarang kita melangkah ke pertanyaan yang ketiga. Nah pertanyaan yang ketiga ya. Oke kita lihat. Pertanyaan yang ketiga. What is Sahra Murdoch's opinion regarding diet or exercise for weight loss? Jadi apa ya opininya ya? Ini intinya ini. Nah, apa opini dari Sahra Murdoch regarding? Nah, regarding itu apa tadi adik-adik? Adik-adik masih ingat enggak? Regarding itu artinya berkaitan dengan diet, pola makan atau olahraga untuk penurunan berat badan. Jadi di sini yang ditanyakan itu adalah opininya Sahra terkait dengan pola makan atau olahraga untuk menurunkan berat badan. Nah, tadi apa yang menjadi opininya Sahra? Nah, ini bagi adik-adik berarti treat yang keberapa tadi ya? Nah, kita lihat treat yang kedua. Nah, treat yang kedua bilangnya apa? Both are important for health katanya. Jadi menurutnya Sahra, keduanya adalah sama pentingnya bagi kesehatan. Oke, jadi kita bisa tentukan ya kira-kira apa ini opininya Sahra. Intinya berkaitan dengan keduanya sama pentingnya bagi kesehatan. Jadi pilihlah opsi yang berkaitan dengan keduanya sama pentingnya bagi kesehatan. Oke, kita lihat. Pada poin atau opsi A, exercise is more important than diet. Oke, di sini dikatakan kalau olahraga itu lebih penting daripada pola makan. Nah, ingat tadi apa yang menjadi intinya ini Sahra? Dia bilangnya both are important. Nah, keduanya sama pentingnya. Nah, kalau misalnya A berarti olahraga itu lebih penting daripada diet. Nah, ini berarti tidak tepat ya adik-adik ya, tidak sesuai dengan opininya Sahra. Karena ada sesuatu yang dia lebih utamakan atau lebih prioritaskan. Nah, gitu. Dia katanya ya olahraga itu lebih penting daripada pola makan. Oke, berarti ini tidak tepat gitu ya adik-adik. B. Pola makan atau diet is more important than exercise. Pola makan itu katanya lebih penting daripada exercise. Ingat lagi, kalau katanya keduanya itu sama pentingnya. Jadi tidak ada yang lebih penting dibandingkan yang lainnya. Nah, jadi ini juga tidak tepat.
tepat ya. Nah, C, neither. Oke. Ada yang tahu makna dari kata neither? Nah, ini kebalikannya dari kata both ya. Kalau both itu keduanya, ya both itu adalah apa? Keduanya ya. Ini keduanya. Sedangkan neither. Oke, neither itu artinya tidak dari keduanya. Tidak dari keduanya. Nah, oke. Ya, berarti maksudnya apa, Kak? Berarti maksudnya itu adalah tidak ada salah satunya. Ya, jadi tidak dari keduanya, bahasa gampangnya lagi adalah tidak dari salah satunya. Bukan juga olahraga, nor itu bukan. Nah, bukan juga pola makan yang penting. Artinya tidak ada di antara keduanya ini yang penting. Oke, tadi dia bilangnya keduanya sama penting. Nah, ini antonimnya berarti ini ya. Nah, jadi ini tidak tepat. Kenapa? Karena dia bilang dua-duanya tidak penting. Nah, sedangkan di sini bilangnya tadi opininya Sarah dua-duanya sama pentingnya. Nah, sekarang kalau bagian D, not only exercise, tidak hanya olahraga ya, tidak hanya olahraga, but also diet is important. Tapi juga pola makan juga penting. Nah, ini bisa ya adik-adik ya? Sama ya? Oke, tidak hanya olahraga ya, jadi bukan hanya olahraga, tapi juga pola makan adalah penting. Jadi ini sama maknanya dengan keduanya sama-sama penting. Jadi ini bisa ya adik-adik ya. Oke, sekarang olahraga is important but diet is not ya. Sama seperti poin A, B ini ya. Ada sesuatu yang katanya lebih penting dibanding yang lain. Olahraga penting, tapi pola makan tidak. Nah, ini sama seperti tadi A dan B, ada sesuatu yang lebih diutamakan atau dipentingkan. Jadi dia dari statement ini yang manakah yang sama atau yang sesuai dengan opininya Sahra? Ya adalah opsi E ya adik-adik. Bukan hanya olahraga tapi juga pola makan itu penting kita. Oke, saya harap adik-adik bisa memahami gimana cara untuk menjawab pertanyaan soal nomor 3 ini ya adik-adik. Jadi fokus saja ke kalimat atau apa tadi inti dari treat yang dibahas sama Sahra. Baru disesuaikan dengan opsinya. Oke, kita beralih ke pertanyaan yang keempat ya. Pertanyaan yang keempat. Nah, di sini ada bentuk pola yang kedua atau pola soal yang berkaitan dengan literasi bahasa Inggris yang kedua. Nah, disajikan dua teks ya. Disajikan dua teks seperti ini. Oke. Ada teks A, ada teks B. Nah, ada teks A dan ada teks B. Oke, kalau kita lihat ya. Dari teks A ini ada 4 paragraf adik-adik. Nah, kemudian di teks B ini ada 4 paragraf juga. Jadi kalau digabungkan berarti ada 8 paragraf ini. Oke, ingat ya. Apa ada mungkin mengatakan Kak ini panjang ya soalnya ya atau panjang teksnya ya Kak. Oke, ingat ya, selalu diingatkan di tiap pertemuan bahwa soal literasi bahasa Inggris itu kalau kita mau lihat teksnya memang itu kadang panjang ya. Nah, tapi ingat yang diperhatikan adalah tidak usah dulu fokuskan ke berapa atau seberapa panjangnya teks literasi bahasa Inggris, tapi yang kita perhatikan adalah apa yang ditanyakan pada soalnya. Jadi ketika dapat soal yang teksnya panjang seperti ini, oke, skip dulu teksnya, kita fokus dulu apa yang ditanyakan pada soalnya. Oke, sekarang kita lihat ya. Nah, di pertanyaan yang keempat berkaitan dengan apa? What is our positive attitude toward both text? Nah, ini positif ya. Oke, ini ada kesalahan adik-adik, maaf. Ini apa sikap penulis ya? Jadi yang ditanyakan adalah apa sikap penulis terhadap kedua teksnya. Ini ada kesalahan penulisan, saya mohon maaf ya. Oke, jadi apa sikap penulis? Jadi ini intinya sebenarnya. Apa sikap penulis terhadap kedua dari teksnya? Oke, jadi kalau ditanyakan adalah sikap penulis terhadap kedua teks, nah berarti ingat salah satu dari yang kita jawab pakai teknik skimming itu adalah sikap penulis. Karena yang ditanyakan kalau sikap penulis itu biasanya adalah
teksnya, sikap penulis terhadap teksnya. Berarti kalau teksnya itu kita harus pahami dulu keseluruhan daripada isi teksnya, baru kita jawab itu pertanyaan yang berkaitan dengan sikap penulis. Oke, adik-adik tadi masih ingat ya, kalau kita menjawab pertanyaan yang umum atau menanyakan keseluruhan daripada isi teksnya, berarti kita harus lakukan teknik skimming tadi namanya ya, dengan cara baca kalimat awal dan akhir dari setiap paragrafnya. Tapi jika adik-adik itu terbatas oleh waktu, maka minimal itu adik-adik pahami inti atau kalimat pertamanya dari masing-masing paragrafnya ya. Jadi ini karena diminta itu adalah bos, kedua teksnya berarti teks A dan teks B, berarti kita harus memahami atau kita skimming itu, kita baca kalimat awalnya dari setiap paragraf di teks A dan juga di teks B ya. Nah, sekarang kita lihat teksnya. Kita lihat ya. Oke, nah coba kita perhatikan di sini. Ingat tadi kita skimming ya adik-adik ya, untuk menjawab pertanyaan sikap penulis kita skimming. Nah, dengan cara apa? Minimal kita baca kalimat awalnya dari setiap paragrafnya ya. Jadi ini berarti dimulai dari maintaining lifestyle sampai being ya. Oke. Maintaining berasal dari kata maintain yang berarti adalah menjaga ya. Nah, menjaga di sini ya. Mempertahankan bisa juga artinya menjaga. Oke. Maintain, menjaga a healthy lifestyle, menjaga pola hidup yang sehat atau gaya hidup. Gaya hidup yang sehat itu is crucial, adalah penting. Nah, ini krusial itu kita bisa maknai apa adik-adik? Penting ya. Oke. Penting for overall well-being. Untuk overall itu artinya apa? Keseluruhan ya. Sedangkan well-being itu artinya kesejahteraan ya. Nah, jadi kalau kita mau artikan satu kalimat ini artinya berarti apa adik-adik? Menjaga pola atau gaya hidup yang sehat itu adalah penting untuk kesejahteraan secara keseluruhan. Oh, berarti intinya menjaga kesehatan atau gaya hidup yang sehat itu penting katanya ya. Nah, coba kita lihat di bagian yang paragraf yang kedua. Nah, berarti kalimat awalnya lagi adik-adik ya, dari kata however sampai health. Nah, sekarang kita lihat. However, namun, ya ini kalau ada namun gitu. Namun, nggak berarti biasanya kalau ada namun berarti ada sesuatu yang apa adik-adik? Kontra ya. Berarti tadi di sini bilangnya menjaga pola hidup yang sehat itu adalah penting. Sedangkan di sini dia bilangnya diawali dengan kata however, namun. Nah, berarti di sini ada sesuatu yang kebalikan dibandingkan dengan yang tadi ya gitu. Despite the importance, meskipun atau di samping importance a healthy lifestyle, pentingnya gaya hidup yang sehat ini, many people, banyak orang itu still masih make poor choices ya, membuat pilihan yang buruk. Jadi poor ini kalau diartikan di kamus pasti artinya miskin ya. Tapi ingat, ada namanya itu kita harus mengartikan secara makna kontekstual ya. Ada namanya makna secara kamus atau literal, ada juga namanya makna secara kontekstual atau konteks kalimatnya. Jadi di sini kita maksudkan adalah buruk ya. Membuat pilihan yang buruk when it comes to their health, ketika itu berkaitan dengan atau berasal atau berkaitan dengan kesehatan mereka. Oh, katanya ada juga orang yang membuat pilihan yang buruk berkaitan dengan kesehatan mereka. Nah, next. Di kalimat awalnya lagi paragraf yang ketiga, nah dia bilang apa di sini? Oke. Additionally, nah, there is a lot of misinformation. Katanya ada misinformasi gitu. Apa itu misinformasi? Ada informasi yang miss. Nah, miss itu salah. Bisa jadi artikan salah ya. Nah, misinformasi atau informasi yang salah. And confusion. Confusion itu artinya kebingungan ya. Nah, bingung ya. Berasal dari kata confused. Nah, bingung tentang what constitute. Apa itu yang merupakan
gaya hidup yang sehat. Oh, ada yang memilih pilihan yang salah atau pilihan yang buruk. Di sini ada juga katanya yang salah informasinya, dan juga ada yang bingung apa sebenarnya tuh gaya hidup yang sehat kayak gitu ya. Oke. Nah, di paragraf yang keempat kalimat awalnya bilang apa? Berarti dari kata esensi, it's essential sampai kata lifestyle ya. Nah, ini esensial. Apa itu makna dari kata esensial adik-adik? Penting ya. Ini penting bahwa kita membuat sebuah concerted. Concerted ini artinya terpadu ya. Nah, effort ya usaha adik-adik ya. Jadi ada usaha yang terpadu untuk mengedukasi diri kita sendiri and others dan orang lain about the importance tentang pentingnya of healthy lifestyle, tentang pentingnya gaya hidup yang sehat. Oh, jadi di sini katanya perlu ada effort ya. Nah, untuk mengedukasi diri kita sendiri dan orang lain tentang pentingnya gaya hidup yang sehat. Ini kalau dari poin teks A. Oh, berarti intinya apa? Pentingnya menjaga pola hidup yang sehat ya. Nah, coba kita lihat kalau bagian B. Bagian B kita mulai lagi sama seperti tadi ya, kita skimming namanya. Kita lihat dari kata preventifnya sampai kata help. Nah, jadi preventif itu artinya pencegahan. Jadi healthcare, perawatan kesehatan, ini intinya gini ya, check up biasanya kalau kita bilangnya bahasa sehari-harinya, untuk mencegah terjadinya penyakit atau untuk mengetahui sejak dini ya penyakit yang diderita oleh seseorang. Jadi itu katanya penting ya, esensial, penting untuk menjaga tadi kesehatan dengan baik. Jadi itu kalau kita lakukan check up rutin ke dokter katanya penting untuk menjaga kesehatan ya. Nah, kemudian di paragraf yang kedua kita skimming lagi adik-adik ya. Nah, sampai sini. However, namun many people, banyak orang itu still neglect. Neglect itu artinya apa? Adik-adik artinya mengabaikan ya. Banyak yang mengabaikan. Oke. Mengabaikan apa? Preventive healthcare tadi itu, check up rutin tadi ya. Nah, katanya masih banyak yang mengabaikan ya. Oke, kemudian di paragraf yang ketiga ini dari sini ya. Oke. Nah, furthermore, lebih jauh lagi ini ya, lebih jauh lagi, some people itu may not have time. Beberapa orang itu tidak memiliki waktu or resources atau sumber. Nah, jadi resources itu apa adik-adik? Sumber ya. Sumber to the food, to preventive healthcare. Nah, berkaitan dengan ini tadi, perawatan pencegahan itu ya. Nah, jadi ada juga katanya yang tidak punya waktu, ada juga yang tidak punya sumber. Nah, oke. Di sini lagi di paragraf yang keempat, di awal di sini ya, berarti sampai sini. Oke. Ini penting untuk bahwa kita membuat sebuah apa tadi, concerted, terpadu ya. Membuat effort, berarti usaha yang terpadu untuk prioritize, untuk memprioritaskan preventive health care. Ini tadi ya check up rutinnya itu. Oke. Jadi di sini tentang menjaga kesehatan, di sini juga katanya harus melakukan check up rutin untuk menjaga kesehatan ya, adik-adik. Nah, sekarang dari kedua teks ini apa yang menjadi sikap penulisnya? Oke, kita harus mengerti dulu ya adik-adik ya, apa yang dimaksud dengan sarkastik. Oke, sarkastik itu artinya kasar ya. Nah, biasanya lebih kepada menyindir ya. Oke. Apakah ada tadi kata-kata seperti itu berkaitan, oh ini tadi kalimatnya penulis kayaknya kasar deh atau menyindir? Tidak ada ya adik-adik ya, ini tidak ada. Pesimis itu biasanya lebih kepada ada tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, saya ingin lulus ujian bahasa Inggris dengan nilai 95. Tapi itu tujuan ya, tapi belum melaksanakan ujian dia sudah bilang, oh kayaknya saya tidak bisa dapat nilai 95 itu. Itu namanya pesimis ya. Ada sesuatu yang kita mau tuju, tapi kita merasa ragu kepada diri kita sendiri. Apakah seperti itu? Ini konteksnya kurang tepat ya. Oke. Apakah netral? Netral, ini tidak netral juga ya. Ada dia berikan tadi rasa, namun katanya ada yang salah
salah atau memilih pilihan yang buruk, ada yang misinformasi, ada yang masih tidak punya waktu untuk melakukan cek rutin. Nah, itu berarti bukan netral adik-adik. Kalau netral itu berisi penjelasan dari awal sampai akhir ya. Ini bukan juga. Kalau indifferent, cuek. Oke, apakah ini cuek? Bukan juga cuek ya. Jadi kalau dia cuek, dia tidak mungkin untuk mengatakan kekhawatirannya tadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah concern. Nah, apa itu concern, Kak? Concern itu artinya prihatin ya, atau khawatir gitu ya. Bisa juga khawatir. Nah, jadi dari mana kita tahu kalau ini adalah concern? Karena dia bilang tadi, oh pentingnya untuk menjaga gaya hidup yang sehat. Tapi ada yang memilih pilihan yang buruk, ada yang masih salah informasi, masih bingung, ada yang tidak punya waktu untuk melakukan check up rutin, tidak punya sumbernya dan lain-lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya lebih kepada apa? Adik-adik, lebih kepada concern. Dia itu sebenarnya prihatin terhadap apa yang terjadi di kehidupan masyarakat berkaitan dengan gaya hidup yang sehat. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah opsi error ya adik-adik. Saya harap adik-adik bisa memahami apa yang kita pelajari pada pagi hari ini berkaitan dengan literasi bahasa Inggris. Dan adik-adik bisa lebih latihan lagi, rajin berlatih berkaitan dengan soal-soal literasi bahasa Inggris ya. Saya kira cukup sekian adik-adik pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Thank you for your attention and see you next time.